Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Tasawuf dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Romli, SPDI MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trinur Hasanah dengan NIM 4221120, kelas Perbankan Syariah D. Untuk soal yang pertama, ada pengertian dan tujuan tasawuf. Untuk pengertian tasawuf itu sendiri, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah SAW, saling menasihati antar sesama manusia dalam rangka ma'rifatullah dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuan dari ilmu tasawuf itu sendiri itu mengajarkan manusia agar jadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Manusia yang dapat mengamalkan ilmu tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati bersih, suci, dan disinari oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Selanjutnya soal yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan tahali dan tahali? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahali. Tahali itu berarti membebaskan diri dari sifat tercela, atau tahali disebut juga pembersih, yang berasal dari akar kata atau berasal dari kata tahalla ya takaliyun, yang berarti mengosongkan diri, melepaskan diri dari dosa, maksiat, perbuatan yang sia-sia. Tahali merupakan terminal awal sebelum menuju terminal selanjutnya atau berikutnya. Lalu definisi dari tahali itu berarti mengisi atau menghiasi diri kita dengan sikap yang terpuji, atau membebaskan diri untuk melakukan hal yang baik dan berusaha supaya tetap berjalan dan berdiri di atas ketentuan agama, baik kewajiban dari dalam maupun dari luar, dan menjalankannya itu dengan ikhlas lahir dan batin. Jadi tahali dan tahali ini berkaitan, di mana tahali itu terminal awal atau membersihkan diri, mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela, sedangkan tahali itu mengisi diri kita dengan atau membiasakan diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Selanjutnya soal yang nomor 3, yaitu mengenai peranan tasawuf dan tantangan ilmu tasawuf di era modern atau globalisasi. Yang pertama, peranan tasawuf itu sendiri di era modern. Tasawuf memiliki peran yang sangat penting menurut saya dalam membimbing manusia untuk menemukan Tuhannya, menghilangkan perasaan hampa yang dialami manusia modern dengan mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah hilang darinya. Lalu adapun tantangan tasawuf di era modern atau globalisasi. Jadi masyarakat modern adalah masyarakat yang cenderung bersifat sekuler, di mana hubungan antara anggota dengan masyarakatnya itu tidak lagi atas dasar atau prinsip tradisi atau persaudaraan, tetapi pada prinsip-prinsip fungsional pragmatis. Lalu jadi itu masyarakatnya itu merasa bebas dan lepas dari kontrol agama dan pandangan dunia metafisis. Selanjutnya adapun ciri-cirinya yang lain, yakni penghilangan nilai-nilai sakral terhadap dunia. Jadi mereka meletakkan hidup manusia itu dalam konteks sejarah dan penisbian nilai-nilai. Masyarakat modern menyimpan problem hidup yang sulit dipecahkan. Rasionalisme, sekularisme, materialisme, dan lain sebagainya itu ternyata tidak menambah kebahagiaan dan ketentraman di dalam hidupnya, melainkan sebaliknya malah menimbulkan kegelisahan hidupnya karena mengalami krisis spiritual. Untuk mengatasi hal tersebut,
Tidak ada jalan lain menurut Hussein Nasr, yakni harus kembali kepada agama melalui ilmu tasawuf. Untuk soal selanjutnya, yakni nomor 4, bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern ini? Haruskah dunia ditinggalkan? Jadi yang saya amati, yang dialami manusia modern saat ini adalah kehampaan spiritual yang berujung pada krisis moral. Jadi hal ini disebabkan oleh arus budaya global yang merubah gaya hidup manusia ke arah kemodernan. Jadi era modern ini dengan segala kenikmatan yang ditawarkan memaksa manusia yang religius menjadi manusia yang hedonis, materialis, individualis, dan rasionalis. Pada kondisi saat ini, menurut saya tasawuf sebagai inti ajaran agama Islam sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai pembimbing bagi manusia untuk menemukan Tuhannya, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah lama hilang dari diri manusia. Dengan cara tasawuf menyentuh aspek esoteris itu yang merupakan inti dari manusia. Oleh karena itu, tasawuf dapat menenangkan dan menenteramkan hati. Untuk soal selanjutnya, yakni terakhir, nomor 5, bagaimana perasaan Anda dan kesan Anda pribadi setelah mempelajari ilmu tasawuf? Jadi, perasaan dan kesan saya dalam mempelajari ilmu tasawuf, pembelajaran ilmu tasawuf bagi saya pribadi sangat berkesan karena menambah ilmu baru bagi saya serta dapat membantu diri saya dalam membersihkan diri dari pengaruh materi atau dunia dan juga dapat mempertinggi akhlak terpuji serta tasawuf dapat menenangkan dan menenteramkan hati saya. Terima kasih. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.